Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ayah bunda, semoga Allah telah senantiasa merahmati kita. Kita melanjutkan kembali buku Ensiklopedia Pendidikan Anak. Dan kita masih di bab yang terakhir, yang ke-6, yaitu pendidikan sekolah. Kita akan masuk di poin pembahasan yang ke-69, yaitu pembahasan yang sangat penting, yaitu nikmati proses pendidikan. Nikmati proses pendidikan, yaitu konsep belajar itu adalah biarkan anak menikmati prosesnya, bukan hasil yang menjadi acuan. Jadi bukan nilai, bukan hasil, walaupun itu penting. Tetapi yang paling penting, yang paling urgen, bagaimana supaya anak kita bisa merasakan nikmat dan lezat proses pendidikan yang mereka jalankan. Dan khusus di poin yang ke-69 ini kita akan menjelaskan panjang lebar. Walaupun ini keluar dari kaidah yang kita tentukan di penulisan buku ini, kita menyebutkan secara ringkas, tetapi karena ini sangat penting, kita sedikit lebarkan pembahasan. Dan alhamdulillah sudah ada buku saya, sudah selesai saya tulis, walaupun belum saya cetak. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala mudahkan untuk menyetaknya, yaitu tentang nikmati proses pendidikan. Saya panjang lebarkan pembahasannya di buku tersendiri. Saya katakan di sini, pendidikan adalah proses perjalanan kehidupan manusia. Dan itu nggak bisa dilepaskan. Kita akan belajar terus, dan itu kewajiban yang terus menempel dalam diri kita. Karena manusia dalam ilmu akan melewati dua fase yang panjang dan tidak pernah berhenti sampai meninggal dunia. Jadi berkaitan dengan ilmu, kita itu akan melewati dua fase. Yang pertama namanya menginstal ilmu atau namanya tahammul. Kalau bahasa alul hadisnya, masa tahammul. Yang kedua masa mentransfer ilmu atau namanya masa al-ada. At-tahammul dan al-ada. Jadi itu ada fase dua yang harus kita lewati ketika kita dalam pendidikan. Yang pertama fase dinamakan dengan tahammul, yaitu fase belajar untuk mengambil ilmu. Di fase ini dia akan menjadi budak yang membutuhkan ilmu dari gurunya. Yaitu ketika anak kita masih menjadi santri, biarkan dia itu menjadi budak, biarkan dia itu menjadi rendah kepada gurunya, karena dia butuh kepada guru. Walaupun gurunya galak, walaupun gurunya marah, dia harus sabar, bagikan sabarnya budak kepada tuannya. Jangan ketika jadi santri dia jadi raja. Karena kalau dia itu ketika santrinya saja sudah kayak raja, maka nanti fase yang kedua dia akan gagal. Jadi yang pertama masa dia itu untuk belajar, yang kedua masa dia untuk mentransfer ilmu, membayar zakat. Yaitu fase untuk menyampaikan ilmu dan membayar zakat ilmu. Di fase ini ia akan menjadi raja yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, jadi akan ada dua fase yang akan kita lewati. Yang pertama kita akan menjadi penuntut ilmu, santri yang kita butuh kepada guru. Yang kedua nanti kita akan menjadi guru yang dibutuhkan sama santri. Dan ini nggak pernah lepas sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Prosesnya akan terus seperti itu terus. Anda nggak punya ilmu, belajar. Setelah belajar antum sampaikan kepada yang lain. Antum belajar lagi, belajar sampaikan kepada yang lain. Terus seperti itu. Belajar adalah proses yang sangat panjang. Karena kewajiban belajar adalah sampai meninggal. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang muslim. Sehingga belajar itu hukumnya wajib. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Itu Imam Ahmad ketika ditanya, Imam Ahmad sampai kapan kita itu menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama tinta kita akan masuk kuburan. Ada juga patah yang mengatakan, minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan bayi sampai ke liang lahat. Sehingga belajar itu nggak pernah selesai. Oleh sebab itu, perlu kita fahami bahwa proses belajar sangat panjang dan lama. Belajar bukan hanya setahun, 2 tahun, namun belajar adalah seumur hidup. Belajar bukan hanya kejar tayang menghabiskan materi,
Namun ruh belajar adalah bagaimana menjalankan ilmu yang sudah dipelajari dalam kehidupan nyata. Itu namanya orang yang pembelajar. Sehingga belajar itu bukan hanya menginstal ilmu saja, tapi ketika kita mengamalkan ilmu itu, kemudian kita mengajarkan ilmu itu namanya juga proses belajar. Sehingga biarkan anak menikmati proses belajar yang sangat panjang dan melelahkan ini. Dan jangan sampai orientasi belajar hanya hasil dan nilai. Karena kalau cuma hasil dan nilai, setelah berhasil nilainya, setelah itu dia akan stagnan, berhenti. Bahkan mungkin akan dibuang ilmu yang selama ini dia pelajari. Bahkan mungkin akan muncul rasa bosan. Kalau sudah bosan, akhirnya ditinggalkan ilmu itu. Di zaman salaf, proses belajar sangat mereka nikmati, walaupun hasilnya lambat. Karena orientasi belajar mereka bukan hanya sekedar banyaknya ilmu dan hasil nilai yang bagus, akan tetapi kehidupan nyata itulah yang menjadi orientasi belajar mereka. Mereka belajar untuk diamalkan. Sehingga biarkan anak kita itu menikmati proses, karena belajar itu panjang dan lama belajar ini. Ketika, saya sebutkan di sini, ketika anak menikmati proses belajar, maka dia akan memiliki 10 kelebihan yang kita sebutkan di sini. Kalau anak itu sudah menikmati proses belajarnya, yang pertama, anak akan mendapatkan pahala setiap perjalanan belajarnya. Yang kedua, ilmu mereka akan kokoh, masuk ke dalam hati. Yang ketiga, ilmu mereka akan diberkahi, sehingga ilmu sedikit namun kaya akan manfaat. Yang keempat, mereka memiliki waktu untuk memahami maksud dari ilmu. Yang kelima, mereka memiliki waktu untuk mengamalkan ilmu. Yang keenam, mereka memiliki waktu untuk menanamkan adab dalam diri mereka. Yang ketujuh, mereka memiliki waktu untuk berperan dalam kehidupan. Yang kedelapan, mereka memiliki waktu untuk berkiprah di masyarakat. Yang kesembilan, mereka memiliki waktu untuk bisa saling kolaborasi dengan teman-teman membuat karya-karya yang besar. Yang kesepuluh, mereka memiliki waktu untuk hidup mandiri lepas dari orang tua. Jadi ini 10 manfaat ketika anak itu menikmati proses belajar. Anak yang bisa merealisasikan ini, maka ini adalah anak yang hebat. Anak yang belajar, tapi dia bisa mendapatkan pahala, ilmu bisa kokoh masuk dalam hati, ilmu bisa mendapatkan manfaat, dia bisa paham maksud dari ilmu, bisa diamalkan, adabnya bisa diperbaiki, dan yang lainnya. Orang ini adalah orang yang hebat, walaupun nilai di kertas hanya 30. Yaitu walaupun cuma 30 nilai di kertas, dia itu orang hebat. Akan tetapi jika ada anak nilainya 100 di kertas, namun tidak ada praktek nyata dalam kehidupan, maka ia telah gagal dalam belajar. Sehingga belajar itu bukan hanya sekedar nilai, tetapi proses itu yang sangat penting. Banyak orang tua, sekolah, dan anak yang orientasinya hanya nilai dan hasil, karena nilai bisa dijual dan bisa menjadi obsesi. Akan tetapi roh pendidikan dalam kehidupan nyata telah hilang, sehingga pendidikan akan menjadi kosong tanpa makna. Jangan jadikan pendidikan hanya sekedar kejar setoran, kejar tayang, sekedar lembaran kertas hasil ujian, dan nilai yang bisa dipajang. Coba lihat proses pendidikan salah, bagaimana mereka menikmati proses pendidikan. Kemudian kita sebutnya di sini ada 10 contoh dari ulama salaf kita, bagaimana mereka itu menikmati proses pendidikan. Yang pertama, disuruh pulang ketika sudah kangen dengan orang tua, walaupun mondok baru 20 hari. Dan itu rupanya pondok pesantren itu sudah ada zaman Rasulullah. Tapi mereka mondoknya ya sampai mereka itu jenuh. Ketika sudah jenuh disuruh pulang mereka. Sebagaimana dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, seorang sahabat, beliau berkata, "Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi." Aku mendatangi Rasulullah dengan rombongan dari kaumku. Fa aqamna indahu 20 lailatan. Kami tinggal di sisi beliau 20 hari. Wa kana rahiman rafiqan, dan beliau adalah orang yang penyayang dan lembut. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, ketika beliau melihat kami sudah kangen dengan keluarga, qala, maka beliau bersabda kepada kami, "Irju, pulanglah kalian. Fakunu fihim, hiduplah bersama keluarga. Wa allimuhum, ajarilah mereka ilmu yang telah kalian pelajari di kita. Wa sallu, salatlah bersama mereka. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Kalau sudah datang waktu salat, hendaknya salah seorang di antara kalian azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang menjadi imam kalian adalah yang paling tua.
Jadi mondok baru sebentar, baru 20 hari, mereka sudah dapat ilmu, mereka disuruh pulang, mengamalkan ilmunya di rumah, kemudian mengajari ilmu itu kepada orang tua, kemudian bahkan mereka sholat berjamaah di rumah. Yaitu fase belajarnya simpel. Kemudian yang kedua, para sahabat fokus 10 ayat dahulu. Bahkan mereka hafalnya juga 10 ayat dihafal, setelah itu nanti diamalkan, baru nanti pindah ke ayat berikutnya. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau berkata, haddatsana man kana yuqri'una min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kami dari para sahabat mengajari kami yang telah mengajari kami Al-Qur'an mengabarkan kepada kami. Innahum kanu yaqtari'una min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin, bahwa mereka dulu ketika belajar Al-Qur'an bersama Rasulullah, mereka hanya belajar 10 ayat. Fala ya'khuduna fil ashril ukhra hatta ya'lamu ma fi hadhihi minal ilmi wal amal. Mereka tidak akan pindah dari 10 ayat yang berikutnya sampai mereka mengetahui kandungan ilmu dan amal dari ayat itu. Kalau kemudian mereka mengatakan fata'allamnal ilma wal amala. Akhirnya kami mengetahui, kami mempelajari ilmu dan amal bersamaan. Jadi bukan ilmu setelah itu beramal, tidak. Kami pelajari dua-duanya. Kami pelajari ilmu dan kita pelajari amalnya. Kemudian ketiga, orientasi para salaf adalah memahami maksud ilmu bukan sekedar banyak ilmu. Imam Ahmad bin Abil Hawari beliau berkata, "Inilah aqra'ul Qur'an wa anzuru fi ayatin." Sesungguhnya saya melihat Al-Qur'an dan saya sedang mempelajari satu ayat. Fayahiru aqli biha. Akalku sampai bingung ketika memahami ayat ini. Wa ajabu min hufadhil Qur'an. Saya heran dengan para penghafal Al-Qur'an sekarang. Kaifa yuhannihin naumu wa yasa'uhum. Bagaimana bisa mereka hafal Quran dan mereka bisa lezat tidur. Wa yasa'uhum, dan mereka bisa nyaman dengan dunia. Ayashtaghilu bi syai'in minad dunya. Mereka sibuk dengan dunia. Wa hum yatluna kalamullah, padahal mereka membaca Al-Qur'an. Amma innahum law fahimu ma yatluna. Jika seandainya mereka memahami apa yang mereka baca, wa arafu haqqahu, dan mereka mengetahui haknya Quran, fataladzatu bihi, niscaya mereka akan menikmati lezatnya Al-Qur'an. Wastahallul munajata, dan dia akan merasa indahnya ketika berduaan dengan Al-Qur'an. La dhahaba anhu naumu farahan bima qad ruziqu. Maka tidur akan hilang, ngantuk akan hilang karena bahagia gembira ketika mereka diberikan rezeki untuk bisa mempelajari Al-Qur'an. Al-Imam Zakasir rahimahullah ta'ala beliau berkata, "Man lam yakun lahu ilmun wa fahmun wa taqwa wa tadabbur." Siapa yang tidak memiliki ilmu, pemahaman, ketakwaan, dan tadabbur, perenungan, lam yudrik min ladzatil Qur'an syai'an. Dia tidak akan merasakan lezatnya Al-Qur'an. Sehingga maksudnya yang paling penting dalam menghafal Qur'an itu bagaimana memahami Al-Qur'an itu, karena itu kelezatan yang luar biasa. Kemudian yang keempat, para salaf hafalan mereka lambat. Yaitu mereka kalau mungkin hafalannya, mungkin kita menang hafalannya. Imam Malik beliau berkata, "Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma makatha ala suratil Baqarah 8 sinin yata'allamuha." Abdullah bin Umar mempelajari surah Al-Baqarah 8 tahun. Beliau juga menyebutkan dari Nafi itu budaknya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar beliau berkata, "Ta'allama Umar al-Baqarah fi 12 sanatan, falamma khatamaha nahra jazuran." Umar belajar surah Al-Baqarah selama 12 tahun. Dan ketika beliau sudah menghatamkannya, maka beliau menyembelih unta. Ada juga seperti Imam Suyuti, beliau menyebutkan bahwa itu hafalannya cuma segitu. Al-Baqarah dihafal selama 8 tahun, selama 12 tahun. Lambat hafalan mereka ini. Bahkan disebutkan sama Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ketika menyebutkan tentang hafalan-hafalan Quran ini, beliau mengatakan bukan mereka itu nggak mampu menghafal Quran cepat kilat seperti kita. Mereka sangat mampu karena mereka orang cerdas-cerdas. Tapi kenapa para sahabat itu lambat hafalan mereka? Karena itu bukan orientasi mereka. Menghafal Quran dengan cepat dan kilat itu bukan orientasi mereka. Orientasi mereka itu bagaimana memahami Al-Quran. Kemudian yang kelima, orientasi para sahabat adalah mengamalkan ilmu bukan banyaknya ilmu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana al-fadil min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadri hadhil ummah la yahfadhu min al-Qur'an illa surata wa nahwaha." Dulu orang mulia dari para sahabat Rasulullah di awal umat ini, mereka tidak menghafal Quran kecuali cuma sedikit, satu surat dan 2 surat. Waruzikul amala bil Quran, tapi mereka diberikan karunia bisa mengamalkan isi Al-Quran.
Wa inna akhir hadhil ummati yaqra'una Qur'an. Sedangkan akhir umat ini mereka baca Qur'annya luar biasa. Minhumus sabiyyu wal a'ma, bahkan anak kecil dan orang buta pun bisa menghafal. Wala yurzaquna al-amala bihi, tapi mereka tidak mendapatkan amal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga beliau mengatakan, inna sa'uba alaina hifdzu al-fadhil Qur'an wa sahula alaina al-amal. Kami disusahkan untuk menghafal Al-Qur'an, tapi kami dimudahkan untuk mengamalkan. Wa inna man ba'dana yasulu alaihimul hifdzul Qur'an wa yasulu alaihimul amal bihi. Sedangkan orang-orang setelah kami, mereka akan disusahkan akan dimudahkan menghafal Quran dan disusahkan untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian keenam, orientasi para salaf adalah mengejar inti ilmu, yaitu rasa takut kepada Allah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, laisal ilmu lil mar'i bi kathrati riwayati walakin al-ilmu khasyah. Orientasi ilmu bagi seseorang bukan banyaknya riwayat, tetapi standarisasi ilmu adalah rasa takut. Sehingga mereka mengejar rasa takut ini karena itu intinya ilmu. Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-alimu billah al-khaif min Allah wa illam yuhsin fulan an fulan. Orang yang berilmu tentang Allah, takut kepada Allah Ta'ala, dia adalah orang yang berilmu. Wa illam yuhsin, walaupun dia itu nggak benar atau nggak baik dalam ilmu riwayat, fulan dari fulan. Wa man lam yuhsin la ilma wal khaufa min Allah, tapi siapa yang tidak baik dalam ilmu dan takut kepada Allah Ta'ala, wa huwa jahil, maka dia itu orang bodoh. Wa in kana yuhsinu fulan wan fulan, walaupun dia itu ilmu riwayatnya hafal. Suatu ketika disebut nama Ma'ruf al-Kharhi, seorang ahli ibadah di majelis Imam Ahmad. Ada orang yang berkata, Ma'ruf sedikit ilmunya. Maka Imam Ahmad beliau berkata, amsik afakallah, wal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi Ma'ruf. Diamlah, semoga Allah menyelamatkan kamu. Tidaklah tujuan ilmu kecuali sudah dicapai oleh Ma'ruf. Abdullah bin Ahmad juga pernah bertanya kepada beliau, hal kana min ma'a Ma'ruf syai'un minal ilmi. Wahai bapakku, apakah Ma'ruf al-Kharhi memiliki ilmu? Maka Imam Ahmad beliau mengatakan, ya bunayya kana mahu ra'sul ilmi khasyatullah. Beliau memiliki intisari ilmu, yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, orientasi para salaf adalah sifat tawadhu dan tidak sombong. Imam Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, halil ulama alamatun yu'rafuna biha. Apakah ulama memiliki tanda yang dikenali oleh manusia? Beliau berkata, alamatul alim man amila bi ilmihi. Tanda orang yang berilmu ketika dia mengamalkan ilmunya. Wastaqalla katsirul ilmi wal amali min nafsihi, dan dia masih menganggap ilmu yang dia miliki itu dan amalnya itu sangat sedikit. Wa raghiba fi ilmi ghairihi, sehingga dia senang untuk mencari ilmunya orang lain. Ya, dia lebih senang mencari ilmunya orang lain karena dia menganggap ilmunya masih sedikit. Wa qabilal haq min kulli man atahu bihi, dan dia menerima kebenaran dari siapapun yang mendatangkan. Wa akhadhal ilma haitsu wajadahu, dia siap mengambil ilmu dari siapapun. Fa hadhihi alamatul alim wa sifatuhu. Inilah tanda-tanda orang yang beriman dan sifat-sifatnya. Yang ke-8, orientasi para salaf adalah adab yang baik, bukan banyak ilmu. Imam Abdullah bin Mubarak beliau berkata, tolabtul adaba thalathina sanatan. Aku belajar adab selama 30 tahun. Wa tolabtul ilma 20 sanatan. Saya belajar ilmu 20 tahun. Wa kanu yatlubuna al-adaba qabla ilmi. Dahulu ulama-ulama salaf mereka belajar adab sebelum ilmu. Imam Ibrahim bin Habib bin Syahid beliau berkata, ayahku pernah berkata kepada aku, ya bunayya itil fuqaha wal ulama. Anakku, datangilah para fuqaha dan ulama. Ta'allam minhum, belajarlah dari mereka. Wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa adjihim. Ambillah adab mereka, akhlak mereka, petunjuk mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya laka min katsirin minal hadis. Ini lebih saya sukai daripada banyaknya hadis yang kamu pelajari. Yang ke-9, standarisasi ilmu para salaf adalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Standarisasi ilmu para salaf adalah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, sehingga mereka bisa zuhud terhadap dunia, cinta kepada Allah, memiliki cahaya dalam hati untuk bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Pernah ditanyakan kepada Imam Abdullah bin Mubarak, bagaimana engkau mengetahui ulama sejati? Maka beliau mengatakan, az-zuhudu alladhi yashadu fid dunya wa yuqbilu ala akhirati. Orang yang siap terhadap dunia dan ia terus menghadap kepada akhiratnya. Imam Ibnu Rajab ketika membahas mengapa sahabat senior sedikit riwayat hadisnya, sedangkan sahabat junior riwayat hadisnya banyak. Apakah sahabat junior lebih kuat ilmunya? Maka beliau mengatakan, laisal ilmu bi kathratir riwayah wala bi kathratil maqal. Ilmu, standarisasi ilmu bukan banyaknya riwayat dan banyaknya ucapan. Walakinahu nurun, tetapi ilmu itu adalah cahaya. Yuqdhafu fil qalbi, yang dicantumkan dalam sebuah hati, yafhamu bihil abdul al-haqqa. Dia bisa membedakan mana yang benar, wa yumayyizu bainahu wa bainal batil. Dan dia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, para salaf belajar sedikit ilmu
demi sedikit dan tidak borongan supaya mereka bisa menikmati ilmu dan tidak bosan. Syakik bin Salamah beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat kepada kita setiap hari Kamis. Maka ada orang berkata kepada beliau, wahai Abu Abdurrahman, kami sangat senang dan sangat tertarik dengan nasihatmu. Kami berharap engkau menasihati kami setiap hari. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma yamna'uni an uhaditsakum, tidak menghalangi saya untuk mengabarkan kepada kalian, menyampaikan ilmu kepada kalian, illa karahiyata an umilakum, kecuali karena saya itu takut membuat bosan kalian terhadap ilmu. Inna Rasulullah SAW kana yatakhawwaluna bil mau'idati fil ayyam. Maka Rasul itu kalau nasihati kita, beliau itu mencari hari-hari tertentu, enggak setiap hari. Karahiyatas sama'ati alaina. Karena Rasulullah itu takut kalau kita semuanya itu bosan dengan nasihatnya Rasulullah. Jadi ini 10 praktek ulama salaf bagaimana mereka itu menikmati proses pendidikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.